بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kaum muslimin sidang salat Jumat Masjid Safinatul Najah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Semoga dengan nikmatan ini bisa menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum khotib naik ke atas mimbar, kami bacakan petugas untuk imam dan khotib pada kesempatan Jumat yang akan datang. Insya Allah untuk imam dan khotib di kesempatan Jumat yang akan datang akan disampaikan oleh Bapak Nika Setiawan, SPDI MSI. Adapun yang tinggal selaku imam dan khotib di kesempatan Jumat kali ini, insya Allah khutbah akan disampaikan oleh Bapak Munirul Amin SOC. Untuk itu mari kepada para jamaah kita ikuti pelaksanaan kegiatan sholat Jumat ini dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah mencatat menjadi tambahan amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Munirul Amin SOC dan Bapak Muhammad Mubin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, tepat pada hari ini kita berada di hari Jumat bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, tepatnya tanggal 6 Rabiul Awal, yang pada bulan ini pula 1442 tahun yang lalu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melaksanakan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Yasrib yang sekarang kita kenal dengan nama kota Madinah ataupun bernama Al-Madinatul Munawwarah. Beliau bersama sahabatnya yang memang masyhur dikenal dengan sebutan kaum muhajirin meninggalkan rumah beliau, sanak famili, kerabat untuk berpindah ke Yasrib. Demi apa? Demi syiar Islam. Dan para muhajirin tiba di kota Yasrib ataupun di kota Madinah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal serta disambut dengan sukacita oleh penduduk kota Yasrib saat itu yang kita kenal dengan istilah kaum Ansor. Saat Rasulullah bersama sahabatnya tiba di kota Yasrib, masih dengan perasaan sukacita penduduk kota Madinah yang menyambutnya kala itu, Rasulullah menyampaikan satu sabdanya, menghibur sekaligus mensyiarkan Islam. Ada amalan yang berhadiah surga disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk kota Madinah. Salah satu hadisnya berbunyi, afsus salam wa atiqum tu'am wasilul arham wasallu bil laili wa nasu wa niyami tadkhulul jannata bisalam. 4 amalan yang jikalau engkau lakukan amalan ini, maka bagi kalian berhadiah surga. Amalan yang pertama, afsus salam, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pesan pertama Rasulullah kepada penduduk kota Madinah kala itu adalah afsus salam. Sebarkanlah salam. Sebarkanlah kedamaian. Rasulullah menganjurkan umat Islam, umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim yang lain selalu mengucapkan salam. Salam bukan hanya simbol belaka. Salam jika kita maknai lebih dalam merupakan gambaran bagaimana Islam itu ada di muka bumi ini. Islam itu tersebar. Bahkan beliau juga memerintahkan umat Islam untuk menyebarkan kedamaian. Maka sejak dakwah Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menerima wahyu hingga beliau wafat, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang beliau ajak masuk agama Islam dengan cara dipaksa. Bahkan berlanjut sampai Islam masuk ke Indonesia. Hingga saat ini Islam menjadi agama yang mayoritas di negeri kita. Maka Islam masuk dengan jalan damai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad berittiba kepadanya, bahwasanya afsus salam menjadi identitas karakter keberagamaan kita. Jadi ketika ada yang mengucap Islam sebagai agama yang keras, agama teroris, agama yang tidak mengenal toleransi, jelas salah. Dari mulai Islam ada sampai isi kandungan Al-Quran mengatakan bahwasanya Islam adalah agama kedamaian. Bahkan sejarah pun membuktikan bagaimana Sayyid Qutb dalam bukunya menyebutkan bahwasanya hampir seluruh peperangan, kami ulangi ya, seluruh peperangan yang dialami oleh Rasulullah bersama sahabatnya adalah bukan untuk menyerang, tapi bahasa beliau adalah untuk defensif, membela diri. Bagaimana perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dimulai bukan dari umat Islam, tapi sebagai ciri seorang muslim yang baik adalah tidak pernah membuat masalah. Tidak pernah membuat masalah. Tetapi ketika kita ditekan, diserang, mendapat ancaman, maka seorang muslim yang baik tidak akan pernah mundur dan menyerah. Itulah Islam dan diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam.
Yang kedua, untuk Rasulullah, amalan yang dihadiahkan surga jika kita kerjakan adalah at'imut ta'am, memberikan makan. Pesan kedua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada penduduk kota Yastrib kala itu, bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi nilai humanisme. Inilah yang disebutkan kepedulian sosial dalam Islam. Dan yang paling monumental, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang berisi juga penjelasan sekaligus ancaman bagi seorang pendusta agama di Quran surat Al-Maun ayat 1-3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah berfirman, bagaimana seorang itu dicap sebagai pendusta agama. Pendusta adalah orang yang bukan dia itu tidak tahu, tapi disebut pendusta itu karena dia mengetahui kebenaran, tapi dia melakukan atau mengatakan yang sebaliknya. Itu yang disebut pendusta. Maka dalam ayat tersebut dikatakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim. Sebenarnya dia sudah tahu bahwasanya itu tidak boleh, tapi malah dilakukan. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Bukan identitas agama Islam, bukan identitas seorang muslim. Tidak memberi makan orang miskin aja bukan, apalagi tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi. Makanya jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita. Masa yang sulit ini, masa pandemi ini, tidak usah terlalu jauh kita berpikiran sampai keluar kota. Mari kita berpikir kepada tetangga kita terdekat. Apakah ada yang terdampak dengan kondisi seperti ini? Mungkin dari sisi luar terkesan tidak ada masalah, tapi bisa jadi dengan kita bersedekah, berbagi, ternyata apa yang kita berikan itu benar-benar bisa bernilai di saat ini buat saudara kita, tetangga dekat kita. Itulah Islam. Kemudian kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, amalan yang ketiga yang dilakukan akan berhadiah surga adalah wasilul arham, yaitu menyambung silaturahmi. Bahkan baginda Rasulullah mengatakan, sebaik-baik silaturahim adalah menyambung silaturahmi terhadap orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Memang terkesan mudah untuk diucapkan, tapi mari, walaupun itu sulit, kita berusaha untuk melakukan. Menyambung kembali tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali persaudaraan atau tali silaturahim. Artinya ada unsur kita itu menjadi seorang pemaaf atau memaafkan apa yang pihak lain atau orang lain lakukan. Mungkin bisa jadi kita merasa didolimi atau terdolimi, sehingga orang yang merasa mendolimi kita merasa sungkan, gak enak, akhirnya menjauhi kita. Tapi bagaimana Islam mengajarkan untuk memang silaturahim yang paling baik adalah menyambung kembali tali persaudaraan sama orang yang memutuskan tali persaudaraan. Mampukah kita memaafkan saudara kita itu? Mungkin ada hak Adam yang terlanggar, ada hutang piutang yang belum bisa tertunaikan, sehingga silaturahmi menjadi terhambat. Tapi kalau kita memang berusaha untuk mengikuti beritibak kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka menyambung tali silaturahim tetap kita laksanakan. Yang keempat menurut baginda Rasulullah adalah sholul lail, salat malam. Afdhalus sholati ba'dal fardhatul qiyamil lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu yaitu salat malam. Apalagi ketika dilakukan salat malam itu setelah kita tidur, maka bernilai salat tahajud. Janji Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, wa binal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Jadi janji Allah ketika bagi orang yang rutin atau terbiasa melaksanakan salat tahajud itu, maka Allah akan mengangkat makomnya, derajatnya ke tempat yang terpuji. Maka ketika kita menjadi hambanya yang dicintainya, maka tidak perlu khawatir wahai jamaah sekalian, Allah akan mencukupi kebutuhan kita min haitsu la yahtasib, mungkin dari arah yang tidak kita sangka-sangka.
tanpa kita harus berdoa, tanpa kita harus minta, ternyata Allah mengetahui apa yang kita inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimahullah, marilah di khutbah yang kedua ini kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Allah perintahkan kepada kita diberikan kekuatan, diberikan petunjuk untuk dapat mengikutinya. Dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah untuk bisa menjauhinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadhalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Qailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Sahabat ceria Sapen Radio, Hari Inspirasi bersama kisah inspiratif Caimun. Bagaimana kabar sahabat ceria semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja kan? Kalau ada dari sahabat yang sedang